Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernie Lim. Di sini saya akan menjelaskan apa itu graf. Graf adalah kumpulan nokta atau simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Graf dapat digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai nokta, bulatan atau titik atau vertex. Sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis edge. Di sini ada contohnya, G adalah V, E, di mana G adalah graf, V adalah simpul atau vertex atau node atau titik, E adalah busur atau edge atau arc. Nah, graf merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan, banyak sekali struktur yang bisa dipresentasikan dengan graf, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Seringkali graf digunakan untuk mempresentasikan suatu jaringan. Misalnya, jaringan jalan raya dimodelkan graf dengan kota sebagai simpul atau vertex atau node, dan jalan yang menghubungkan setiap kota sebagai sisi atau edge yang bobotnya adalah panjang dari jalan tersebut. Ada beberapa cara untuk menyimpan graf di dalam sistem komputer. Struktur data bergantung pada struktur graf dan algoritma yang digunakan. Untuk memanipulasi graf, secara teori salah satu dari keduanya dapat digunakan antara struktur list dan matrik. Tetapi dalam penggunaannya, struktur terbaik yang sering digunakan adalah kombinasi keduanya. Yang pertama, graf tidak berarah atau undirected graph atau non-directed graph. Urutan simpul dalam suatu busur tidak dipentingkan, misalnya busur E1 dapat disebut busur AB atau BA. Yang kedua, graf berarah atau directed graph. Urutan simpul mempunyai arti, misal busur AB adalah E1 sedangkan busur BA adalah E8. Yang ketiga, graf berbobot atau weighted graph. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antar dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat dinyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain-lain. Di sini ada contoh graf berbobot. Selanjutnya, tree. Tree dalam pemrograman merupakan struktur data yang tidak linear atau non-linear yang digunakan terutama untuk mempresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis antara elemen-elemennya. Kumpulan elemen yang salah satu elemen disebut dengan root atau akar, dan sisa elemen yang lain disebut sebagai simpul atau node atau vertex yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan satu sama lain, yang disebut subtree atau cabang. Di sini adalah foto ini adalah contoh non-linear. Kenapa non-linear? Karena dia tidak terurut, begitu. Nah, di sini kita langsung ke B, istilah-istilah dalam graf. Kemudian terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan graf, yaitu A, vertex adalah himpunan node atau titik pada sebuah graf. B, edge adalah himpunan garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. C, adjacent adalah dua buah titik dikatakan berdekatan atau adjacent jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi. Adalah sisi E3 sama dengan V2 V3 insiden dengan titik V2 dan titik V3, tetapi sisi E3 dengan sisi E3 sama dengan V2 V3 tidak insiden dengan titik V1 dan titik V4. Titik V1 adjacent dengan titik V2 dan titik V3, tetapi titik V1 tidak adjacent dengan titik V4. Nah, ini adalah contoh gambar adjacent dan juga insidennya. Selanjutnya kita langsung saja ke C, representasi graf dalam bentuk matriks. Yang pertama, adjacent metric graph tak berarah. Nah, di sini ada contoh fotonya. Di sini tidak berarah itu dia bisa saja dari A ke B atau B ke A. Begitu juga dengan ini, E bisa ke C,
C bisa ke D, D bisa ke E. Begitu juga sebaliknya, E bisa ke D, D bisa ke C bisa ke E. Nah, di sini ada contoh tabelnya. Jika di sini tabelnya berisi satu, itu berarti dia itu terhubung. Misalkan ini A ke B, di sini kan satu, di sini juga ada A ke B. Itu makanya dia di tabel isinya satu karena dia saling terhubung begitu. Yang kedua adalah agensi metrik graf berarah. Nah, ini berarah ini dia itu tidak bisa dibolak-balikan, tidak seperti yang tidak berarah tadi. Kalau tidak berarah tadi itu dia bisa B ke C ke B, tapi di sini dia tidak bisa karena dia hanya satu arah saja, ke C ke B, B ke A seperti itu. Tergantung busurnya arahnya kemana. Nah, di sini sama dengan yang tadi. Jika di sini tabelnya satu, itu kemungkinan mereka terhubung, saling terhubung. Di sini A dengan B. Nah, di sini kita bisa lihat busurnya A dengan B ini terhubung. Oleh karena itu tabelnya berisi satu. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, adjacency metrik graf berbobot tak berarah. Nah, di sini tidak berarah itu dia sama dengan yang tadi kita lihat tabelnya. Nah, di sini dia kan A ke B, B ke C gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat di sini A ke B itu A ke B itu berapa nilainya. Di sini kita memakai nilai untuk setiap perpindahan begitu. Nah, di sini A ke B, di sini kan nilainya 5. Nah, di sini kita isi 5. Nah, di sini ada di sini 999 atau biasanya kita sebut dengan infinite atau tidak terhingga. Itu kenapa bisa 99 ini? Karena dia itu tidak ada yang terhubung dengan A ke C. Di sini kita lihat A dan ke C kan tidak ada busur untuk saling berhubungan. Oleh karena itu kita kasih 999 atau infinite begitu. Nah, di sini ada juga D ke A. D ke A itu D D ke A itu ini. Maaf. Nah, A ke D itu di sini 4. Begitu juga dengan yang lain, dengan 8, 12, 16 seperti itu selanjutnya. Begitu. Terus selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.